Hey, selamat malam teman-teman Rian Pondaga Story. Kalian sadar gak sih hari ini tuh malam apa? Malam Jumat. Gimana kalau misalkan kita ngobrol soal hal-hal yang dianggap tabu tapi menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan? Kan kalau malam Jumat tuh guys identik dengan istilah misteri. Kalian ada yang pernah dengar cerita ini belum? Ceritanya gue kayak host-host misteri-misteri gitu kan. Tetap sambil baca. Karena apalah host apabila tanpa narasumber. Dan ini cerita kali ini diambil dari Indozone. Begini ceritanya. Diceritakan 3 orang perawat satu rumah sakit sedang bertugas shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ketiga orang ini secara bergantian mengurus kebutuhan para pasien yang lagi dirawat di rumah sakit itu. Dari pasien satu ke pasien yang lain. Ganti-gantian, terus-terusan. Di salah satu lantai rumah sakit ada sebuah kamar kosong yang sekiranya sedang menjadi gudang sementara. Ketiga perawat yang berjaga malam tadi pun diberi pesan untuk selalu menutup pintu ruangan yang sedang kosong itu, yang sedang lagi dipakai jadi gudang sementara, untuk selalu pintunya tertutup, dan kalau misalkan gak ada keperluan gak perlu dibuka gitu malam hari. Jam semakin malam, semakin larut. Saat itu ada satu pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu perawat kemudian bergegas menuju kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Wow, tidak ada jam. Ketika berjalan menuju kamar pasien yang membutuhkan itu, ia melewati kamar kosong tersebut. Dia melihat pintunya kok nggak tertutup ya, dan lampunya menyala. Dalam hati, si perawat satu ini berkata, loh, kok ada yang di dalam ruangan tersebut? Bukankah harusnya ruangan itu tetap tertutup dan gelap karena sedang tidak ada kegiatan? Kenapa? Pas giliran dia lewat depan pintu ruangan yang kosong tadi itu, dia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Jadi ada jendela di ujung ruangan, dilihat ada kursi, dan lihat kursi itu menghadap ke arah jendela. Awal sih dia berpikir kalau misalkan cleaning service mungkin lupa tutup pintu waktu habis bersih-bersih. Dia pun tetap sembari terus berjalan menuju kamar pasien yang ternyata infus pasien yang tadi minta pertolongan itu udah hampir habis. Kemudian ia mengambil infus. Setelah dialihkan dari ruang perawat, dia menuju ke ruangan pasien. Terus dia lihat ada ruangan yang tadi itu. Terus dia balik lagi karena setelah lihat pasien ternyata butuhnya infus kan. Dia pergi mengambil infus ke ruang obat dekat ruang perawat. Otomatis dia harus ngelewatin kamar kosong tadi lagi kan. Nah, ini anehnya sih. Kalau tadi kursi yang tadinya ada di ujung ruangan menghadap ke jendela, kursi itu berubah posisi. Posisinya menghadap ke celah pintu. Artinya tadinya menghadap ke jendela sebelah sana, jadi menghadap ke sini, ke celah pintu. Wow, gimana ya perasaan perawat itu ya? Tapi dia nggak menghiraukan hal tersebut. Dia lewat aja. Dia ambil infusan di ruang obat. Habis itu dia bergegas kembali ke ruangan pasien. Jadi abis dia ngambil obat, dia balik lagi ke ruangan pasien itu dan ngelewatin ruangan tadi lagi. Namun posisi kursi saat itu sudah ada di tengah ruangan. Ada di tengah ruangan guys. Tadinya kan di ujung, terus ada di sini, terus tiba-tiba ada di tengah. Tapi perawat itu tetap menghiraukan karena dipikir mungkin ada yang lagi ngepel atau ada yang nyapu. Kita kan nggak tahu. Si perawat masuk ke ruangan pasien yang tadi butuh infus untuk diganti. Dia ganti infusannya sampai beberapa menit gitu kan, terus sekalian ganti
itu kan biasanya kan ngebersihin apa segala macam gitu-gitu. Nah pas balik lagi mau ke ruang perawat tersebut, suster tersebut ngelewatin kamar yang itu tadi kan, yang awalnya kursi tadi kan ada di ujung ruangan deket jendela, terus pas balik lagi ada menghadap ke celah pintu. Pas dia balik lagi mau ngasih infus ada di tengah ruangan. Nah pas dia balik lagi mau ke ruang perawat, posisi kursi itu sudah berada di depan celah pintu, dan dia melihat ada satu sosok duduk di bangku itu. Selamat bermalam Jumat, Rian Pondaga.